Saudaraku, pernahkah Anda merasa bahwa dalam hiruk-pikuk hidup yang penuh ujian ini, kita sering kehilangan kompas, mencari petunjuk kemana-mana, padahal jawabannya sudah terhampar jelas di depan mata? Kita sibuk mengejar nasihat dari motivator ternama, membaca buku pengembangan diri yang tebal, namun seringkali melupakan sekolah kehidupan paling otentik yang Allah tanamkan langsung di dalam kitab suci kita, Al-Quran, bahkan melalui makhluk-makhluk yang sering kita anggap remeh. Mereka bukan sekadar cerita dongeng atau fabel pengantar tidur, melainkan kurikulum ilahi yang mengajarkan kita tentang tauhid, kesabaran, kerja keras, dan strategi bertahan hidup yang jauh lebih mendalam daripada seminar bisnis manapun. Inilah rahasia tersembunyi, sebuah hikmah agung dari kerajaan fauna yang diangkat derajatnya oleh firman Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Mari kita buka hati dan pikiran kita sejenak untuk menelusuri jejak-jejak kebijaksanaan yang menawan dari kisah para binatang yang disinggung secara eksplisit dan penuh makna dalam Al-Quranul Karim. Kita tidak sedang membicarakan biologi, melainkan teologi dan pelajaran moral yang harus melekat pada jiwa setiap muslim. Hewan-hewan ini, yang Allah ciptakan dengan insting dan fitrahnya, justru menunjukkan kualitas keimanan dan kepatuhan yang terkadang luput dari kesadaran kita sebagai manusia yang dianugerahi akal sempurna. Jika seekor semut saja bisa mengajarkan kepemimpinan sejati, lantas pelajaran apa yang seharusnya sudah kita petik dari keberadaan kita di dunia ini? Mari kita mulai perjalanan spiritual ini dengan makhluk kecil namun perkasa, semut. Kisah dalam surah An-Naml, semut, bukan sekadar menunjukkan kehebatan Nabi Sulaiman alaihi salam, tetapi mengajarkan prinsip dasar keselamatan dan kepemimpinan. Ketika sang semut betina melihat bala tentara Nabi Sulaiman datang, ia tidak panik lantas lari sendirian. Ia justru berteriak memperingatkan seluruh koloninya, "Masuklah ke sarang kalian." Ini adalah pelajaran tentang rasa tanggung jawab kolektif dan pengorbanan demi keselamatan umat, sebuah kualiti kepemimpinan yang sangat kita rindukan saat ini, yaitu pemimpin yang mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Coba renungkan sahabat beriman, semut mengajarkan kita manajemen risiko yang luar biasa. Mereka selalu siap sedia menghadapi masa depan, menyimpan cadangan makanan di musim panas untuk menghadapi musim dingin yang sulit. Ini adalah cerminan dari disiplin finansial dan spiritual. Kita diminta mempersiapkan bekal terbaik, bukan hanya untuk hari esok di dunia, tapi bekal terpenting, yaitu amal soleh untuk kehidupan akhirat yang abadi. Jangan sampai kita menjadi kaum yang lalai, baru sadar ketika musim paceklik iman datang melanda hati. Hikmah semut yang berikutnya adalah kerendahan hati. Mereka tahu posisi mereka. Ketika Nabi Sulaiman tersenyum mendengar teriakan semut itu, beliau memuji Allah atas karunia kemampuan memahami bahasa binatang. Semut, meski kecil, memiliki kekuatan komunikasi yang terstruktur dan terorganisir, sebuah fondasi kokoh untuk mencapai kesuksesan bersama. Begitu pula kita dalam beribadah dan bermasyarakat. Kesuksesan sejati hanya bisa diraih melalui koordinasi yang baik, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan mengakui bahwa semua keberkahan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita beralih ke burung hudhud, sang informan yang membawa kabar penting kepada Nabi Sulaiman. Kisahnya termaktub dalam surah An-Naml, menceritakan tentang keberanian seekor burung yang melintasi jarak jauh demi mencari kebenaran tentang negeri Sabah dan Ratu Balkis yang menyembah matahari. Hudhud mengajarkan kita tentang pentingnya tabayun, mengecek kebenaran dan integritas dalam menyampaikan berita. Keistimewaan hudhud adalah ia tidak sekedar melaporkan keadaan umum, tetapi ia fokus pada isu paling mendasar, tauhid. Laporan utamanya bukan soal kemewahan istana Ratu Balkis, melainkan tentang kesesatan akidah. Ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup prioritas tertinggi kita harus selalu mengarah pada tegaknya kalimat Allah. Dalam setiap urusan baik pekerjaan, keluarga maupun dakwah. Pertanyaan intinya adalah, apakah ini mendekatkan kita kepada Allah atau menjauhkan kita darinya? Saudaraku, hudhud adalah simbol mata-mata kebenaran. Ia memiliki insting yang tajam dan keberanian untuk berbicara jujur kepada seorang raja besar sekalipun, karena ia yakin apa yang ia sampaikan adalah kebenaran yang datang dari Allah. Mari kita tiru semangat hudhud ini. Jangan pernah takut menyuarakan kebenaran, meski suara kita kecil, asalkan niat kita lurus demi menegakkan tauhid dan keadilan di muka bumi. Keberanian spiritual ini adalah modal utama bagi seorang muslim. Pelajaran selanjutnya datang dari unta, Al-Ibil. Makhluk gurun yang luar biasa tangguh yang Allah sebutkan sebagai salah satu tanda kebesarannya dalam surah Al-Ghasyiyah. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta? Bagaimana ia diciptakan? Unta adalah mahakarya kesabaran, mampu menahan haus dan lapar dalam kondisi paling ekstrim. Ia adalah pengingat visual akan ketahanan yang harus kita miliki dalam menghadapi kesulitan hidup. Hidup ini, sahabat beriman, adalah padang pasir yang luas, penuh dengan fata morgana dan ujian yang menguras energi. Unta mengajarkan kita bahwa untuk bertahan, kita harus memiliki cadangan spiritual yang kuat, yaitu iman dan tawakal yang takkan pernah habis.
Ketika kita merasa letih, tertekan, dan nyaris putus asa, ingatlah unta. Allah menciptakan makhluk ini sebagai simbol bahwa Dia selalu menyediakan kemampuan bagi hambanya untuk menanggung beban, asalkan kita mau bersabar dan bersyukur. Refleksi unta juga mengarah pada syukur atas ciptaan. Bagaimana unta berdiri, bagaimana ia bergerak, bagaimana lehernya yang panjang membantunya menjangkau makanan. Semuanya adalah ayat-ayat Allah yang menantang kita untuk merenung. Jika kita mampu melihat keagungan Allah pada seekor unta, bagaimana mungkin kita masih ragu akan kekuasaannya untuk mengatur rezeki dan takdir kita? Syukur adalah kunci pembuka pintu-pintu rezeki yang tak terduga. Kita melompat sebentar ke surah Al-Ankabut, laba-laba. Meskipun namanya digunakan untuk surah penting, hikmah yang disampaikannya bersifat kontradiktif namun mendalam. Allah berfirman bahwa perumpamaan orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya, rumah yang paling rapuh adalah rumah laba-laba. Ini adalah tamparan keras bagi setiap hati yang masih bergantung pada makhluk fana. Rumah laba-laba, meskipun tampak indah dengan jaring-jaringnya yang rumit, sangat mudah hancur diterpa angin atau setetes air. Begitulah perumpamaan dunia dan segala isinya, sahabat beriman. Kekayaan, jabatan, popularitas, bahkan kesehatan fisik yang kita miliki, semua itu sangat rapuh dan sementara. Pesan intinya, carilah perlindungan hanya kepada Allah, Zat yang kekal, karena hanya benteng imanlah yang tidak akan pernah runtuh. Laba-laba mengajarkan kita tentang realitas fana. Kita sering membangun impian dan rencana di atas fondasi yang lemah, yaitu nafsu dan ambisi duniawi. Ketika badai ujian datang, semua konstruksi itu hancur berantakan, meninggalkan kita dalam kehampaan. Jika kita ingin membangun masa depan yang kokoh, letakkanlah Allah sebagai arsitek utama dan sunnah Nabi sebagai cetak biru bangunan kita, sehingga rumah kita di akhirat menjadi Baitul Ma'mur, bukan jaring laba-laba. Sekarang kita tiba pada kisah yang sangat emosional, Nabi Yunus alaihissalam dan ikan Nun atau paus raksasa. Kisah ini adalah mahakarya tentang taubah atau pertobatan dan harapan tanpa batas. Ketika Nabi Yunus terperangkap dalam kegelapan perut ikan, di tengah kegelapan lautan dan malam, beliau menyadari kesalahannya. Di saat paling gelap, beliau mengucapkan doa yang kita kenal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ikan Nun dalam konteks ini menjadi semacam penjara pertobatan yang dirancang khusus oleh Allah. Ini mengajarkan kita bahwa terkadang ujian terberat adalah cara Allah mengisolasi kita agar kita benar-benar fokus pada Dia. Di dalam kegelapan itu, Nabi Yunus menemukan cahaya sejati, yaitu kekuatan zikir dan pengakuan dosa. Saudaraku, jika kita sedang merasa terhimpit oleh masalah, ingatlah bahwa itu mungkin cara Allah meminta kita untuk berhenti sejenak dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Hikmah terpenting dari ikan Nun adalah bahwa pintu ampunan Allah selalu terbuka, bahkan dalam situasi yang secara logis mustahil. Siapa yang menyangka seseorang bisa selamat dari perut ikan raksasa? Tetapi bagi Allah, segalanya mungkin. Jangan pernah merasa bahwa dosa kita terlalu besar untuk diampuni, atau masalah kita terlalu rumit untuk diselesaikan. Selama kita kembali kepadanya dengan hati yang tulus, pertolongannya pasti datang, secepat doa Nabi Yunus di kedalaman samudra. Lanjut ke kisah Ashabul Kahfi, atau para pemuda penghuni gua. Mereka ditemani oleh seekor anjing, Kitmir, yang setia. Anjing ini tidak disebutkan namanya, namun perannya diabadikan dalam Al-Quran. Ia hanya duduk di pintu gua, menjaga tuannya, tanpa meminta pamrih, tanpa mengeluh, dan tanpa ambisi duniawi. Kesetiaan Kitmir adalah pelajaran tentang keikhlasan yang murni. Anjing Ashabul Kahfi mengajarkan kita bahwa kedudukan kita di sisi Allah tidak ditentukan oleh jenis makhluk apa kita, tetapi oleh kualitas hati dan pengabdian kita. Ia mungkin hanya seekor anjing, tetapi karena kesetiaannya pada orang-orang yang beriman, namanya diabadikan. Bandingkan dengan kita. Sudahkah kita setia kepada prinsip-prinsip iman kita? Sudahkah kita menjadi penjaga yang ikhlas bagi kebenaran, meski kita harus tertidur dari gemerlap dunia? Kitmir, si penjaga gua, adalah lambang kesabaran yang diam dan ikhlas. Ia berada di posisi yang paling rendah, di pintu, namun fungsinya sangat vital, menjaga. Ini mengingatkan kita bahwa dalam beramal, jangan pernah meremehkan peran sekecil apapun yang kita lakukan, asalkan dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Nilai amal tidak ditentukan oleh tepuk tangan manusia, melainkan oleh catatan malaikat di sisi Allah. Sekarang kita berbicara tentang gajah dan kisah tentara Abraha dalam surah Al-Fil Gajah.
Gajah, makhluk besar dan kuat yang dibawa oleh Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, tiba-tiba berhenti dan menolak bergerak maju ke Mekah. Ini adalah manifestasi nyata dari ketundukan makhluk kepada perintah ilahi, bahkan ketika pemimpinnya sendiri sombong dan sesat. Gajah mengajarkan kita tentang batas kekuasaan manusia. Abraha dengan pasukan gajahnya yang perkasa merasa tak terkalahkan. Ia lupa bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari kekuatan fisiknya, yaitu kekuatan Allah yang maha gagah. Ketika gajah itu menolak dan burung ababil datang membawa batu-batu dari neraka, Allah menunjukkan bahwa kesombongan dan kezaliman pasti akan dihancurkan, seringkali dengan cara yang paling tidak terduga dan melalui makhluk yang paling lemah sekalipun. Pelajaran gajah sangat penting bagi kita yang hidup di era materialisme. Jangan pernah merasa sombong atau aman hanya karena kita memiliki kekayaan, kekuatan militer atau jabatan tinggi. Semua itu hanya pinjaman. Kekuatan sejati hanyalah milik Allah dan hanya dengan bertawakal kepadanya kita akan mendapatkan perlindungan abadi. Kesombongan adalah penyakit hati yang membakar habis amal kebaikan kita. Terakhir, mari kita renungkan kisah yang melahirkan hari raya kurban. Domba atau kambing yang menggantikan posisi Nabi Ismail alaihissalam di bawah pisau ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah pelajaran paling puncak tentang taslim, ketundukan total kepada kehendak Allah. Hewan kurban tersebut menjadi simbol penyerahan diri yang sempurna dari seorang hamba. Kambing kurban itu mengajarkan kita bahwa pengorbanan terbesar bukanlah tentang nilai materi, tetapi tentang kesiapan jiwa untuk melepaskan hal yang paling dicintai demi memenuhi panggilan Allah. Apa Ismail Anda saat ini, sahabat beriman? Apakah itu harta yang Anda genggam erat? Waktu yang Anda habiskan untuk sia-sia? Atau mungkin ego dan gengsi yang menghalangi Anda untuk beribadah dan bertawat? Setiap kali kita menyembelih hewan kurban, kita diingatkan bahwa darah dan dagingnya tidak akan pernah sampai kepada Allah, melainkan ketakwaan dan ketundukan kitalah yang akan diterimanya. Proses penyembelihan adalah metafora untuk menyembelih sifat kebinatangan dalam diri kita, sifat serakah, marah, dan sombong, agar yang tersisa hanyalah jiwa yang bersih dan tunduk, yang siap berkorban demi meraih ridho ilahi. Maka, saudaraku yang dimuliakan Allah, dari semut yang disiplin, hut-hut yang berani, unta yang sabar, laba-laba yang rapuh, ikan nun yang menjadi penjara taubat, anjing yang ikhlas, gajah yang tunduk, hingga kambing yang berkorban, semua adalah guru spiritual kita. Mereka membuktikan bahwa alam semesta ini adalah masjid agung tempat kita belajar. Mereka mengajarkan kita bahwa sejatinya kesempurnaan hikmah ilahi ada di setiap penjuru ciptaannya. Kita hanya perlu mengasah mata hati, membuka telinga keimanan, dan menggali makna terdalam dari setiap ayat yang terhampar di hadapan kita. Jangan pernah lagi menganggap remeh makhluk ciptaan Allah, karena di balik mereka tersimpan kunci-kunci kehidupan yang akan mengantar kita menuju jannah. Mari kita jadikan kisah-kisah hewan mulia ini sebagai bahan perenungan harian. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya sudah sedisiplin semut, seberani hut-hut, sesabar unta, dan setunduk kambing kurban? Jika jawabannya belum, inilah waktu yang tepat untuk memperbaiki diri dan memohon ampunan Allah. Sahabat beriman, setelah mendengarkan pelajaran berharga ini, saya berharap kita semua dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagikan tausiah ini kepada keluarga dan teman-teman Anda, agar manfaatnya berlipat ganda. Tulis di kolom komentar pelajaran dari hewan manakas yang paling menyentuh hati Anda. Mari kita saling mendoakan agar kita semua istiqomah di jalannya, meraih husnul khatimah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.